Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati NIM 23210126. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak. Baik, di sini ada terdiri dari beberapa jenis-jenis dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak. 1. Dokumentasi persyaratan, 2. Dokumentasi desain, 3. Dokumentasi kode, 4. Dokumentasi pengujian, 5. Dokumentasi instalasi, 6. Dokumentasi pengguna, 7. Dokumentasi pemeliharaan, 8. Dokumentasi proyek. Penjelasan dokumentasi persyaratan. Pengertiannya, dokumentasi ini mencatat kebutuhan dan persyaratan sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ini termasuk fungsionalitas yang harus ada dan batasan yang harus dipenuhi oleh sistem. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya menyediakan pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan sistem. Dan kekurangannya, jika tidak didefinisikan dengan jelas, dapat menyebabkan kebingungan dan ambiguitas dalam pengembangan. Contoh, dokumen yang merinci fitur-fitur yang diinginkan oleh klien untuk sebuah aplikasi e-commerce. Kedua, ada dokumentasi desain. Pengertian dokumentasi ini menjelaskan arsitektur dan desain sistem, termasuk diagram alir, model data, dan pengorganisasian modul. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan memberikan panduan teknis kepada pengembang dalam implementasi. Kekurangannya, desain yang rumit atau tidak jelas dapat menyebabkan kesulitan dalam pengembangan dan pemeliharaan. Contohnya, diagram kelas dan diagram alir untuk aplikasi perangkat lunak yang mengelola inventaris. Ketiga, ada dokumentasi kode. Pengertian komentar dalam kode yang menjelaskan bagaimana suatu fungsi bekerja atau mengapa bagian tertentu dari kode ada. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya membantu pengembang memahami dan memelihara kode, memudahkan kolaborasi antar pengembang dalam tim. Dan kekurangannya dapat membuat kode menjadi lebih panjang dan sulit dibaca jika terlalu banyak komentar. Contoh, komentar dalam kode yang menjelaskan bagaimana suatu fungsi bekerja atau mengapa bagian tertentu dari kode ada. Keempat, ada dokumentasi pengujian. Pengertian dokumentasi yang mencakup rencana pengujian, hasil pengujian, dan kasus pengujian yang digunakan untuk memastikan perangkat lunak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan menjadi kualitas perangkat lunak dan kepatuhan terhadap persyaratan, dan kekurangan memerlukan banyak waktu dan usaha untuk menyusun rencana dan melaksanakan pengujian. Contoh, dokumentasi yang berisi skenario pengujian untuk mengecek fungsionalitas login di aplikasi. Kelima, dokumentasi instalasi. Pengertian dokumentasi yang memberikan petunjuk tentang cara menginstal perangkat lunak pada sistem atau lingkungan tertentu. Kelebihan dan kekurangan, kelebihannya membantu pengguna atau administrator dalam menginstal perangkat lunak dengan mudah. Dan kekurangan, jika tidak diperbarui dalam menyebabkan kesulitan, dapat instalasi untuk versi terbaru. Contoh, petunjuk langkah demi langkah untuk menginstal aplikasi di Windows atau Linux. Keenam, ada dokumentasi pengguna. Pengertian dokumentasi yang ditunjukkan untuk pengguna akhir perangkat lunak, termasuk manual pengguna, panduan penggunaan, dan tutorial. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya membantu pengguna memanfaatkan perangkat lunak secara efektif, dan kekurangannya bisa jadi terlalu teknis atau sulit dimengerti bagi pengguna non-teknis. Contoh, manual untuk aplikasi mobile yang menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur utama. Dan ketujuh, dokumentasi pemeliharaan. Pengertian dokumentasi yang berisi informasi terkait pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
setelah sistem diluncurkan, seperti prosedur pemecahan masalah dan pembaruan. Kelebihan dan kekurangannya: kelebihannya membantu dalam menangani masalah yang muncul setelah perangkat lunak beroperasi, dan kekurangannya memerlukan waktu dan upaya untuk memastikan dokumentasi selalu relevan. Contoh, panduan untuk memperbaiki bug yang sering terjadi dalam perangkat lunak. Dan terakhir, yang ke-8, dokumentasi proyek. Pengertian dokumentasi yang mencakup segala informasi terkait manajemen proyek seperti jadwal anggaran dan status proyek. Kelebihan memungkinkan tim untuk mengelola proyek dengan lebih efisien. Kekurangannya bisa terlalu teknis dan tidak cukup memberikan gambaran praktis bagi tim pengembangan. Contoh, laporan kemajuan mingguan yang merinci tahapan yang telah diselesaikan dan anggaran yang digunakan. Baik, kesimpulannya adalah dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan, pengujian, instalasi, dan pemeliharaan perangkat lunak dilakukan dengan cara yang terstruktur dan efisien. Setiap jenis dokumentasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, semua jenis dokumentasi ini saling melengkapi untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dan mudah dipelihara. Dokumentasi yang baik dapat mengurangi resiko kesalahan, mempercepat pengembangan, serta mempermudah kolaborasi antar tim. Sekian penjelasan materi jenis-jenis dokumentasi rekayasa perangkat lunak. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.